Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan video tentang bagaimana caranya membuat soal atau kuis di Google Form atau Google Classroom. Tapi sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar channel ini tetap berkembang dan lebih baik lagi. Oke, langsung saja kita simak video tutorialnya. Nah, yang pertama kita langsung mengunjungi browsing internet atau browser internetnya, bisa menggunakan Chrome, Mozilla, ataupun aplikasi internet bawaan dari HP Android kalian. Klik, kita pilih internet, lalu tulis Google Classroom. Nah, saya sudah menggunakan versi desktopnya, tetapi untuk yang menggunakan versi seluler juga tidak tidak masalah. Masuk ke situsnya, ke Classroom. Nah, kita kan sudah buat kelasnya, otomatis sekarang kita bisa untuk membuat kuis ataupun ulangan dengan kita memilih kelas, beranda kelasnya, masuk ke beranda kelasnya, lalu tugas kelas, lalu buat tugas kuis. Nah, judulnya apa? Misalkan puisi ya, misalkan contohnya puisi ya. Petunjuknya bebas, misalkan kerjakan dengan baik dan benar. Nah, kalau misalkan blank quiznya, pilih apakah pilihan ganda ataupun isian singkat bebas. Nah, kita masuk ke language-nya, kita tulis di sini judulnya misalkan ulangan harian. Ini apa, misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh misalkan kita mengisikan untuk identitas ya, namanya, mengisinya. Pilihnya jawaban singkat. Nah, kalau sudah ini kita seperti ini, kita pilih opsi please. Nah, sekarang kita kelas. Nanti siswa mengisi kelasnya, kelas berapa sebagai identitas awal sebelum melakukan ulangan, mengerjakan ulangan. Ininya pilihnya drop down. Kita pilih opsinya kelas berapa saja. Misalkan saya 7A, 7B, 7C, dan 7D misalkan. Nah, sudah seperti itu untuk identitasnya. Nah, sekarang kita tulis token. Nah, token di sini adalah sebagai kode pengerjaan sebelum mengerjakan soal. Jadi nantinya tiap kelas memiliki perbedaan dalam mengerjakan soalnya, tidak sama, sehingga kita bisa mencegah atau bisa mengantisipasi apabila ada kelas yang lain yang mencontek atau ingin memberikan bocoran kepada kelas yang sudah ya, kepada kelas yang belum, yang kelas yang sudah memberikan bocoran kepada kelas yang sudah. Maka itu kita setting token sebelumnya. Kita pilih teks saja untuk kodenya. Teksnya misalkan ABC A567 misalkan kodenya. Jadi sebelum mengerjakan ulangan, nantinya siswa harus mengisi dulu token untuk mengerjakan soalnya. Nah, misalkan kesalahan, misalkan kalau misalkan siswa menuliskan atau mengisi token yang salah, maka pemberitahuannya adalah misalkan token tidak valid misalkan. Nah, semua klik wajib isi. Oh, yang ini belum.
belum di ini. Nah, wajib diisi. Ini wajib diisi ya sebelum mengerjakan soal ulangannya. Nah, sudah beres. Nah, ini baru gambaran awal identitas sebelum melaksanakan atau mengerjakan ulangan nantinya yang akan dilaksanakan oleh siswa ketika mau mengerjakan ujian atau ulangan secara online di Google Form atau yang menggunakan Google Classroom. Nah, kalau sudah membuat identitas dan token untuk nanti sebelum pengerjaan untuk para siswa, sekarang kita membuat bagian soalnya. Jadi untuk yang identitas dan token harus diisi wajib sebelum pengerjaan soalnya. Kalau tidak isi otomatis tidak bisa mengikuti ulangan. Nah, setelah itu kita pilih opsi yang persegi ya, persegi seperti persegi panjang 2 di sini yang paling kanan. Nah, kita tulis di sini misalkan A, pilihan ganda. Deskripsinya misalkan pilihlah jawaban yang paling A, B, C, atau D yang tepat. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik pilih opsi plus. Nah, pertanyaannya, kita buat pertanyaannya, mulai. Misalkan saya ketikkan tentang puisi, misalkan contoh, siapa pencipta puisi aku? Contoh, misalkan pilihan ganda. Opsinya misalkan contoh, Hairil Anwar. Opsi B-nya misalkan Hanafi, misal contoh ya ini ya. C-nya misalkan WS Rendra. Yang D-nya misalkan Danarto, misalkan contoh ini ya. Nah, jadi proposal yang pertama tetapi belum dikasih kunci jawabannya. Untuk membuat kunci jawaban, kita mengklik opsi yang paling kiri nih yang warna biru, checklist, kita pilih. Nah, poinnya setiap soal berapa untuk PG, misalkan saya buat 25, misalkan contoh ini. Kalau misalkan untuk kalian bebas mau membuat setiap poinnya berapa, asalkan nanti akhirnya 100 totalnya. Nah, kalau misalkan 25, kita pilih jawaban yang betulnya siapa. Nah, jelas ya, Hairil Anwar. Selesai. Nah, yang ini belum ditanda, kasih tanda. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini jadilah nomor 1. Nah, kalau misalkan sudah menentukan kunci jawaban untuk soal yang pertama, kita membuat untuk soal yang kedua dengan seperti biasa memilihkan atau memilih opsi plus yang di bawah. Kita tulis pertanyaannya, misalkan siapa pencipta puisi sajak pertemuan mahasiswa, misalkan contoh ini hanya contoh ya. Opsinya siapa, misalkan Sapardi Djoko, misalkan ya WS Rendra, misalkan contohnya, misalkan Anwar, contoh. Nah, kalau misalkan sudah pilih, kita pilih kunci jawabannya. Pilih seperti biasa, checklist biru. Poinnya berapa, misalkan 25. Pilih kita jawabannya betul yang ini. Nah, selesai. Nah, jadilah 2 soal sudah dibuat untuk pilihan ganda. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan soalnya ini kan pilihan ganda, yang kedua ada bagian esai. Nah, untuk esai kita pilih saja, atau misalkan ini selera ya, mau dipisahkan berbagian, mau digini ya boleh. Misalkan kalau misalkan mau dipisah seperti ini untuk esainya, atau mau disatukan bagiannya boleh, itu selera kalian. Soalnya misalkan ini saya contohkan untuk yang dipisah bagian. Misalkan B, C, deskripsinya misalkan jawablah pertanyaan ini dengan benar dan jelas, misalkan. Nah, contohnya kita opsi pilih plus. Pertanyaannya ini kan esai, otomatis saya kan
paragraf. Nah yang ini kalau misalkan kalau esai, pertanyaannya misalkan sebutkan jenis puisi, misalkan contoh ya. Nah ini soalnya, lalu kita pilihkan kunci jawabannya. Ini harapan 125, misalkan tambahkan masukkan jawabannya yang esai apa, misalkan contoh elegi, balada, dan satire, misalkan contoh. Ini jawaban untuk esainya, simpan. Nah udah untuk yang esai selesai. Nah kita langsung masuk ke nomor yang kedua untuk yang esai. Kita pilih opsi plus. Nah kita pilih lagi pertanyaannya apa, misalkan siapakah, sebutkan karya puisi yang ada dalam, siapakah karya puisi yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Puisi penyair misalkan contoh. Nah, coba misalkan kita menggunakan gambar ya, penyair yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Misalkan contoh menggunakan penjawab pasti paragraf kan kalau esai. Nah kita akan mengupload foto. Jadi untuk soalnya kita mencoba mengupload foto ya, bisa, supaya lebih variatif dalam membuat soalnya. File saya, tunggu kita unduhan, kita pilih filenya di mana letaknya. Nah yang ini selesai, misalkan tunggu sampai proses penguploadannya beres. Tunggu, nah udah jadi. Nah seperti puisi penyair yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah seperti itu. Udah kita, oh bukan opsi ya, sorry. Nah kita ubah dulu menjadi paragrafnya seperti itu. Kita kerja jawabannya apa, misalkan poinnya ini 25 misalkan. Nah seperti itu. Nah kalau sudah terupload, kita atur poinnya 25, lalu kita masukkan kunci jawabannya. Tambahkan masukkan jawaban, misalkan pada suatu hari, dan misalkan contoh hujan di bulan Juni, simpan. Nah seperti itu. Nah sudah beres, ketiklah kunci jawabannya, selesai. Nah kalau sudah dibuat untuk yang nomor 2 esainya, kita mencoba untuk pratinjau ya, melihat tampilan soalnya bagaimana. Ya, mengklik tanda titik 3 ini, pratinjau. Nah kita melihat tampilan soalnya bagaimana. Misalkan jawabannya, misalkan kita pilih coba ya, coba misalkan coba tokennya berapa tadi, 56. Wah salah, kalau salah tampilan seperti ini akan ya, kalau salah ya 567 tiketnya. Nah masuk, coba kita pilih ya, coba kita jawab tiketnya. Kita coba misalkan, nah misalkan coba kita tidak menjawab, lihat skor, tunggu. Jadi kita langsung bisa melihat skornya ya. Wah poin totalnya 0. Jadi kita menjawab salah semua. Jadi poin totalnya langsung ada gitu. Nah seperti itu, kita close. Nah sekarang kita bagaimana caranya untuk mengirimkan linknya agar nanti langsung bisa dikerjakan oleh siswa. Kita klik lagi yang titik 3. Oh bukan, yang ini bukan, kita klik yang ini, lalu yang ini. Nah kita perpendek URL-nya. Nah ini link yang menuju ke soal. Jadi link ini kita bagikan, kita salin juga, kita bagikan kepada siswa-siswa yang nantinya yang akan mengikuti ujian, agar nantinya bisa menuju atau terhubung ke situs atau alamat yang pengerjaan soal yang kita buat di Google Classroom atau Google Form.
Nah, seperti itu. Nah, kita close. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk token nanti kalau misalkan pengerjaan satu kelas sudah beres, tokennya kita harus ganti agar menghindari nantinya ada kelas yang memberitahukan atau membocorkan jawaban atau soal yang telah diberikan. Maka dari itu kalau sudah selesai untuk satu kelas, kita ubah tokennya. Nah, seperti itu. Kita ubah tokennya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang cara membuat soal atau kuis online di Google Form atau Google Classroom. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian, baik itu bagi para guru ataupun para dosen yang ingin membuat soal secara online buat mahasiswa ataupun para siswanya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.